Hukum Dalton disebut juga hukum perbandingan ganda. Hukum Dalton ini merupakan salah satu hukum dasar kimia. Lantas, siapa yang mengemukakan hukum Dalton? Sesuai dengan namanya, penemu hukum Dalton adalah John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844, yang juga merupakan ahli fisika dan meteorologis asal Inggris. Secara garis besar, hukum Dalton adalah kelanjutan dari hukum perbandingan tetap. Dalam pengamatannya, Dalton mengemukakan adanya keteraturan terkait perbandingan massa unsur-unsur di dalam senyawa. Sejarah hukum Dalton. Hukum ini dilandasi oleh dua hukum sebelumnya, yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap dan hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Dalton melakukan percobaan dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Senyawa yang digunakan adalah karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2). Dari perbandingan kedua senyawa ini diperoleh hasil sebagai berikut. Bunyi hukum Dalton. Apa isi dari hukum perbandingan berganda? Pada tahun 1803, John Dalton merumuskan menghukum kelipatan perbandingan Dalton, yang isinya adalah seperti berikut. Jika ada dua jenis unsur yang bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan massa yang ada pada salah satu unsur senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya di dalam senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana. 1. Ciri hukum Dalton. Memiliki nama lain yang dikenal dengan hukum kelipatan beganda atau perhukuman perbandingan beganda. Pengembangan hukum perbandingan beganda berlandaskan hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh Proust, serta hukum dikenakan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, dirumuskan oleh John Dalton. Contoh soal 1. Fosfor dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor, sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Dalam senyawa 1 terdapat 31 gram massa fosfor, dengan massa oksigennya yaitu 55 dikurang 31 gram sama dengan 24 gram. Jadi massa senyawa 1 yaitu 55 gram. Di senyawa 2 terdapat 71 dikurang 40 gram sama dengan 31 gram, sedangkan massa oksigennya yaitu 40 gram. Jadi massa senyawa 2 yaitu 71 gram. Kemudian massa oksigen dalam senyawa 1 dibanding dengan massa oksigen dalam senyawa 2 yaitu sama dengan 24 gram banding 40 gram. Mereka sama-sama dibagi 8, jadi hasilnya yaitu 3 banding 5. Soal nomor 2. Senyawa 1 mengandung unsur X sebanyak 40%. Nah, 40% ini artinya dalam 100 gram senyawa 1 mengandung 40 gram unsur X, berarti 60 gramnya adalah unsur massa Y. Kemudian, pada senyawa 2 mengandung unsur X sebanyak 50%. Artinya, dalam 100 gram senyawa 2 terdapat 50 gram massa X dan 50 gram massa Y. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah berarti massa X-nya harus sama. Nah, untuk menyamakan massa X, kita buat dulu perbandingan massa X dan massa Y pada senyawa 1 dan senyawa 2. Pada senyawa 1, X-nya 40 gram, Y-nya 60 gram, sama-sama dibagi 20, berarti perbandingannya menjadi 2 banding 3. Pada senyawa 2, massa X-nya 50 gram, massa Y-nya 50 gram. Jadi, sama-sama dibagi 50, berarti perbandingannya yaitu 1 banding 1. Kemudian, karena massa X-nya mau kita samakan, jadi 2 banding 3 itu dikali 1 dan 1 banding 1 itu dikali 2. Jadi hasilnya yaitu 2 banding 3 dan untuk senyawa 2, 2 banding 2. Nah, X-nya sudah sama ya. Nah, jadi perbandingan Y dalam senyawa 1 dibanding Y dalam senyawa 2 adalah 3 banding 2.